Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melalui video ini, saya ingin mengevaluasi progres pengumpulan data dari teman-teman semua. Namun, menjadi catatan, masih beberapa kelompok yang belum mengumpulkan progres pengumpulan data ini. Dari hasil pengumpulan data, maksud saya yang sudah dikumpulkan, secara garis besar teman-teman sudah bisa menyampaikan, pengguna, pengguna itu siapa. Kemudian ada juga data, datanya terdiri dari apa saja. Kemudian ada proses apa saja. Namun, melalui video ini saya ingin mengevaluasi, sedikit sharing apa sih yang biasanya saya lakukan di tahapan pengumpulan data. Ya betul, untuk pengumpulan data ada banyak teknik, salah satunya bisa wawancara, kemudian kemarin ada beberapa itu yang survei. Untuk yang survei ini hati-hatinya contohnya begini, misalkan kemarin ada yang pelayanan desa, survei ke warga. Nah, itu mesti dicek validitas sama reliabelnya, ya. Maksudnya bagaimana? Misalkan jumlah penduduknya 1.000, surveinya hanya 10. Nah, reliable enggak itu? Valid tidak itu? Ya. Jadi ada ketentuan paling tidak apa? Ada minimal 80% populasi. Nah, kalau 1.000 yang minimal 80% berapa? 800. Nah, itu ya. Kemudian ada juga penyusunan pertanyaan. Jadi penyusunan pertanyaan itu tidak dari asumsi pribadi. Jadi untuk menentukan pertanyaan itu juga mesti dikaji dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi tidak asal membuat pertanyaan, kemudian dibuat di kuesionernya, disebarkan, tidak. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan observasi. Dalam artian apa? Mengeksplor langsung sistem yang berjalan. Jadi kemarin saya contohkan misalkan, wah ini sudah ada sebuah sistem, sistemnya sudah digital. Ya coba aja teman-teman registrasi, misalkan itu ada pelayanan jasa, teman-teman coba aja order. Nah, itu bisa di-screenshot, diamati. Kalau sistemnya dalam bentuk lapangan ya teman-teman terjun aja langsung di lapangan. Misalkan apa? Pemesanan ya, teman-teman nyobalah pesan harga yang murah dipelajari, dokumentasinya bagaimana di foto-foto. Nah, dari tiga itu menurut saya yang paling fleksibel yang mana? Wawancara. Nah, namun dalam wawancara ini tantangannya yaitu apa? Menentukan waktu. Nah, nih, jadi istilahnya janjian itu, ya, janjian dengan respondennya. Lalu yang kedua, apa? Mmm, bertemu dengan responden yang utama. Maksud saya begini, sebuah sistem itu kan pasti contohnya dalam sebuah perusahaan ada pimpinan, ada admin, ada operator. Nah, ini akan sangat berharga kalau kita bisa mewawancarai aktor utamanya. Dalam artian siapa? Mungkin pimpinan sistemnya. Nah, itu ya. Jadi sebuah sistem itu kan pasti ada pimpinannya. Contohnya misalkan ada kepala keuangan. Nah, itu sebagai contohnya. Kepala gudang. Nah, itu sudah pimpinan dalam sebuah sistemnya. Nah, itu. Karena apa? Nanti kebijakannya akan berbeda. Dalam artian kalau kita, mohon maaf, wawancaranya operatornya. Nah, operator kan pelakunya. Pelakunya mungkin dia dari segi teknisnya, jadi kendala-kendala dalam mengoperasikannya. Namun dari segi kebijakan, contohnya, oh ini langkahnya, langkah pertama meski ini, langkah kedua ini, ketiga ini. Nah, itu kan pembuat kebijakannya pimpinan. Nah, itu ya. Jadi itu tantangan-tantangan yang saya pernah alami dalam wawancara.
Ya, jadi sangat berharga kalau kita itu bisa mewawancarai aktor utamanya. Itu yang menurut saya fleksibel dalam pengumpulan data. Maksud saya, kita bisa bertemu, bisa ngobrol-ngobrol santai, ya kan. Kalau ngobrolnya formal malah biasanya jawabannya cuma jawaban pendek-pendek, paling jawabannya, "Oh ya, oke, tidak," nah cuma itu. Tapi kalau ngobrolnya santai, ya kan, nah apa, itu biasanya jawabannya bisa panjang, kita bisa mengeksplor inti dari sistemnya itu, ya. Kemudian dari setelah wawancara, yang kedua yang saya anggap enjoy ya, dalam artian nyaman, yaitu observasi. Jadi apa, kita berkecimpung langsung ke dalam sistem. Dengan tujuan apa? Ya kita nyoba, dalam artian kalau order ya kita bolehlah order harga yang paling murah, kita nyoba order, ya kan? Dengan tujuan apa? Ya tadi berkecimpung. Jadi biar merasakan sistem yang berjalan itu bagaimana, ya. Nah, sebagai contohnya seperti itu. Kemudian, eee, dari ini saya biasanya yang saya lakukan apa, ada 3 bagian tujuan pengumpulan data saya, yaitu yang pertama ya, mengeksplor siapa saja aktor yang terlibat. Jadi tujuan saya yaitu menentukan pengguna yang terlibat dalam sebuah sistem. Nah, ini di bawah ini ada potongan jawaban yang, sudah teman-teman kirimkan ke e-learning ya. Ini ada data pengguna, yang bawah ini juga data pengguna. Nah, sampai hari ini saya masih menemukan, katakanlah inilah teman-teman yang sudah semester akhir mengerjakan skripsi, pengguna, user. Nah, data pengguna. Nah, ini pengguna ini siapa? Ini mesti diperjelas, ya. Pengguna ini siapa? Mesti diperjelas. Pengguna, ya. Jadi pengguna ini definisinya masih umum, belum spesifik. Nah, ini berbeda dengan salah satu jawaban dari teman, ya. Saya tidak menyebutkan kelasnya, intinya ini cuma contoh ya. Jadi di sini misalkan pengguna aplikasi terdiri dari tiga tipe, admin, pemilik kos, pencari kos. Nah ini sudah spesifik. Admin ini levelnya juga pengguna, ya, cuma dia levelnya admin. Jadi dia masuknya kategorinya ya pengguna, cuma levelnya admin. Ini pemilik ya levelnya pengguna. Jadi ada misalkan direktur ya dia pengguna, cuma levelnya direktur ya. Pencari kos, biasanya pencari kos ini bisa customer, nah, itu juga pengguna, tapi levelnya customer. Jadi ini harus teman-teman bedakan. Jadi kalau teman-teman tulis pengguna, nah pengguna ini masih definisi umum ya. Jadi pengguna ini masih definisi umum. Nih ya, hati-hati itu. Jadi mesti disebutkan spesifiknya, misalkan di inventory itu ada kepala gudang, ada operator gudang, ya kan, ada misalkan petugas retur, nah misalkan gitu, ya. Ini hati-hati. Meski pengguna ini meski disebutkan spesifiknya. Nah, ini tujuannya apa? Supaya kita tahu sistem yang kita sedang explore ini aktor yang terlibat siapa saja. Jadi biar kita tahu cakupannya siapa saja. Nah, itu ya, cakupannya siapa saja. Karena nanti hubungannya itu di desain interface. Contohnya inilah admin, pemilik kos, pencari kos. Yang pasti apa? Interface admin berbeda dengan pemilik kos, berbeda dengan pencari kos. Ya, itu sebagai contohnya. Ini sebagai contohnya itu. Ya, interface-nya. Hak aksesnya beda. Ya, itu hak aksesnya. Nah, kemudian yang kedua, tujuan pengumpulan data, apa yang biasanya saya lakukan, yaitu menentukan prosesnya apa saja. Nah, ini juga saya potong ya, ini cuma contoh ya. Contoh dari jawaban teman-teman, misalkan inilah data pelanggan, data barang, barang keluar, data penjualan.
ada keranjang, ada status pesan. Nah, ada yang teman-teman kelompoknya jawabnya langsung seperti ini. Ini hati-hati. Apakah prosesnya cuma ini saja? Ya, begitu pula yang bawah. Nah, ini kalau ada langsung ditampilkan ada menu beranda, profil, galeri, interior, kontak. Nah, di sini ada jasa desain interior. Nah, pertanyaan saya, apakah menunya cukup ini saja? Jadi istilahnya ini ada teman-teman yang menjawab, dia langsung menyebutkan datanya, langsung menyebutkan nanti menunya aplikasi ini. Lah, maksud saya apa? Pahami dulu prosesnya. Dalam satu sistem itu terdapat berapa proses. Misalkan dari dua contoh ini ada data penjualan, ada keranjang, ada jasa desain interior. Ini ada satu proses yang belum masuk seperti di sini, ya. Nah, biasanya kalau saya menemukan ada sistem penjualan, pasti di dalamnya ada proses pembayaran. Ini mana nih data pembayaran? Ada keranjang loh ya. Nah, kalau sudah ada keranjang, pembayarannya bagaimana? Nah, belum ada kan ini? Ya. Jadi teman-teman maksud saya apa? Kita pelan-pelan aja. Jangan tergesa-gesa. Pahami dulu prosesnya, ya. Ah, itu. Terus kemudian di ini, menu-menu ini sudah menyebutkan menu-menunya ada 5. Nah, ini sama, misalkan ada customer pesen jasanya bagaimana, ya kan? Nah, ini kan mengisi form, pendaftaran konsultasi mengisi form. Nah, pertanyaan saya, transaksi pembayarannya di mana? Ini kan juga belum ada ini. Ya, transaksi pembayarannya di mana? Ini juga belum ada. Nah, maksud saya apa? Ya ini kita tidak langsung menembak pokoknya inilah itu subjektif. Ya, itu subjektif. Jadi di sini itu kalau proses pengumpulan data kita betul-betul jadi pendengar atau apa ya, nyimak saja dulu. Ya. Nah, tujuannya apa? Menggali data sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, itu. Misalkan apa? Di data transaksi lain lah, di proses lain, misalkan inventory. Nah, inventory itu apa? Ada barang masuk, ada barang keluar, ada purchase order, ya kan? Ada retur, ada garansi. Itu kan prosesnya di dalam inventory. Di dalamnya ada proses itu banyak sebanyak itu. Nah, setiap proses itu alurnya berbeda-beda. Nah, dari proses itu kita bisa menyimpulkan, oh yang urgent itu proses ini, bolehlah kita fokusnya di situ. Nah, itu ya. Jadi, wah saya mau mengambil semuanya, ya silahkan semua proses itu diambil. Gitu ya juga boleh. Ya. Jadi tujuannya seperti itu, tidak asal langsung kayak ini tadi. Ada keranjang tapi bayarnya bagaimana. Nah ini ada jasa, pemesanannya bagaimana? Ini pemesanan aja nggak ada loh ya, ini adanya pendaftaran aja. Kalau mau pesan gimana? Kontak, telepon, WA. Berarti ini websitenya cuma website informasi, ya kan? Nah, ini sebagai contohnya ini. Nah, kalau ini website informasi, apa? Kalau berarti ini hanya sebatas landing page saja. Nah, itu ya. Nah, ini hati-hatinya. Nah, maksud saya apa? Ya tadi, sebuah sistem pasti di dalamnya ada lebih dari satu proses. Nah, setiap proses itu melibatkan aktor siapa saja tadi. Ya. Ini jadi pahami semua dulu. Nah, setelah dua ini selesai, sudah kita dapatkan, baru larilah ke data. Nah, ini sebenarnya satu bagian ya, antara yang kiri dan yang kanan ini. Ini satu bagian, cuma ini saya potong biar bisa saya besarkan, biar kelihatan. Untuk kelompok ini hanya contoh ya, ini contoh. Nah, yang ketiga ini setelah saya bisa menentukan aktor yang terlibat siapa saja, prosesnya apa saja, sudah fix kan? Saya explore baru datanya.
Nah, itu ya. Jadi setiap proses itu ada data apa yang digunakan. Contohnya ini tadi hati-hati ya, data pengguna ini umum, ini masih salah ya. Nah, kemudian judulnya ini ya, perancangan sistem e-parking berbasis aplikasi mobile. Kalau kita bicara parkir, yang kita parkir itu di sini sudah dijelaskan yaitu nomor motor, mobil ya kan. Nah, ketika saya baca data, kenapa ada SIM di sini? Nah, nih, kenapa ada SIM? Oke lah, kita tahu SIM itu surat izin mengemudi. Seseorang harus memiliki SIM dalam mengendarai kendaraan bermotor. Namun, dalam sebuah sistem parkir, ada hubungan tidak antara motor, mobil, dengan SIM. Teman-teman buka tuh, data motor, data mobil. Data motor, data mobil itu bukti kepemilikan sahnya itu STNK sama BPKB. Ada nggak di STNK dan BPKB nomor SIM-nya teman-teman? Nah, itu ya maksud saya. Jadi apa? Di sini data ini hati-hati. Kita boleh berinovasi, saya tambahkan data SIM untuk menentukan ID. Nah, ini kan infonya ID pemiliknya. Nah, ini kan kelemahan sendiri dari sistem ini. Jika aliran listrik padam, maka menggunakan komputer akan beralih ke manual atau menulis nomor karcis, nomor kendaraan, dan jam keluar, ya kan? Nah, pada intinya tidak ada pemiliknya, maksudnya tidak bisa keidentifikasi karena yang dicatat hanya nomor platnya saja, kan gitu, ya. Nah, maksud saya ini relevan nggak kita boleh berinovasi, cuma data SIM-nya ini relevan nggak dengan data kepemilikan kendaraan bermotor. Nah, ini hati-hati ya, hati-hatinya seperti ini. Lah sebenarnya kalau berinovasi boleh, sebenarnya kalau kita mau data itu gunakan saja data yang di sistem yang berjalan. Itu yang paling mudah kalau kita bicara studi kasus ya. Misalkan sebagai contohnya apa? Sebagai contohnya misalkan di sini saat ini kan sudah ada tuh kamera yang menangkap foto kendaraan, kemudian dari foto itu bisa dikonversi, diambil nomor platnya, kan gitu, ya kan? Uh, Misalkan sebagai contoh di sini apa? Selain nomor plat, teman-teman nggak usah ada karcis. Katakanlah kamera itu memfoto nomor plat dan foto pemiliknya. Jadi nggak usah ada karcis, ya kan? Nah, itu malah sebuah inovasi seperti itu. Jadi istilahnya keterkaitan ketika dia masuk, oh wajah pengendaranya seperti ini, platnya ini. Nah, ketika keluar, cukup di-scan wajahnya, oh wajahnya ini, mau wajah ini nomor platnya ini, sama nggak dengan hasil pembacaan platnya? Nah, kalau sama, ya sudah, berarti sesuai, tinggal bayar, keluar, gitu. Ya, ini boleh kita berinovasi, cuma hati-hati datanya. Datanya ini relevan nggak dengan sistem yang berjalan. Contohnya yaitu tadi di sini data SIM. Ya, jadi dari saya biasanya saya mengumpulkan data yang saya explore itu 3 ini. Aktor yang terlibat siapa, prosesnya apa saja. Nah, setelah 2 ini fix, baru saya lari ke datanya. Jadi setiap proses ini datanya apa saja. Begitu. Ya, mungkin itu dari saya evaluasi untuk proses pengumpulan data. Cukup sekian, selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.